Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi an'ama alaina ni'matal Islam التي لا نعمة بعدها في هذه الدنيا نعمة كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى عليه الله وسلم ما دامت الأرض وما دامت سماء وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah masjid Jami' Nurul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Yang pertama, yang nikmatul Islam. Tidak ada nikmat lebih besar dari itu di bumi ini. Kemudian nikmat aqidah yang benar, aqidah ahli sunnah wal jamaah. Dan juga nikmat yang sekarang kita berada, yaitu adalah nikmat salat subuh berjamaah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji di hadisnya, "Man shalla al-ghadata fi jama'ah, thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu'a asy-syams, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah tammatin." Yang artinya, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia berzikir, dan insyaallah kita ini termasuk ahli zikir di masjid ini, hingga matahari terbit, dan kemudian dia bersalat 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Mudah-mudahan kita mendapati ini, biiznillah taala. Kadang ada orang yang haji, yang umrah, tapi pahalanya tidak sempurna. Kita di sini aja duduk hingga tulu' syams, matahari terbit, bisa dapat pahala yang sempurna. Itu janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana semuanya ibadah ada syaratnya. Syarat ibadah yang kita harus tahu ada 2. Yang pertama, ikhlas. Mau ibadah kita diterima pada Allah, maka kita harus ikhlas pada Allah. Yang tadinya niatnya mungkin dipaksa, kalau bagi anak muda atau anak-anak muda yang dipaksa karena salat subuh, maka sekarang niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-mutaba'ah. Harus ada ajaran dari Nabi. Dan alhamdulillah, terkait dengan hadis ini dari Nabi, tinggal ikhlas yang kita harus melakukan. Dengan itu insyaallah taala orang mendapatkan hajjah atau pahala hajjatin wa umrah tamatin tamah. Sebelum kita masuk tema kita, kemarin ditanya sama Pak Irwan, ya silahkan mungkin bisa tema apa aja. Tapi karena saya emang takhasus atau bidang saya pas saya kuliah saya di Madinah Munawwarah, lulusan Jami' Al-Islamiyah di Madinah, di bidang akidah, Kuliah Ad-Da'wah wa Usul Ad-Din, dasar agama. Kuliah Ad-Da'wah, kuliah dakwah, wa Usul Ad-Din. Usul Ad-Din artinya adalah dasar agama. Tentu dasar agama bukan salat, bukan puasa, bukan haji, tetapi adalah akidah, tauhid. Kita semua tahu ruknul Islam pertama dimulai dengan salat. Betul enggak? Rukun Islam pertama kali dimulai dengan salat atau dengan syahadatain? Dengan syahadatain. Ya. Maka itulah yang saya pilih
tema insyaallah yang pertama untuk saya sendiri juga agar ingat, agar tidak terlupa, dan juga untuk insyaallah bagi ilmu, yaitu tentang tauhidullah, yang artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita masuk ke tema itu, mungkin ada beberapa hal yang saya mau bagi ya. Yang pertama terkait dengan mungkin sekarang yang lagi tren COVID-19 ya, atau virus corona. Kita alhamdulillah bagi orang mukmin, orang muslim yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu khawatir lagi. Alhamdulillah kita berwudu kurang lebihnya sekitar 5 kali. Dan para dokter semuanya mengakui kalau orang mencuci tangan ya, hingga 40 detik maka virus akan hilang. Maka alhamdulillah kita sering mencuci, dan pas kita mencuci tangan kurang lebihnya sekitar 40 detik. Dan juga yang melalui hidung, madmadah wal istinsyaq, ada juga di ajaran Islam. Jadi tidak perlu panik, tapi yang kita perlu emang berhati-hati. Karena juga ada setiap penyakit ada obatnya. Yang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min da'in illa wa lahu dawa." Tidak ada penyakit apapun kecuali ada obatnya. Tapi mungkin sampai saat ini ya wallahu a'lam apakah sudah didapetin atau belum. Dan juga yang kita harus tahu, segala musibah ya, maupun musibah yang kecil ataupun musibah yang besar, kita pergi kemanapun ya, kalau Allah udah menghendakinya, udah mentakdirinya, maka akan jadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Qul lan yusibana, kita tidak akan dapat musibah apapun ya, kecuali udah illa ma kataballahu lana, udah dihendaki pada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ada yang orang biasanya karena khawatir, misalnya di Jakarta, dia pergi keluar Jakarta karena takut dari virus itu. Itu hal yang malah yang salah. Di salah satu hadis Nabi yang artinya apabila di satu kota yang ada marad ta'un atau wabah, maka kita dilarang keluar darinya, dan juga kita larang mendatangi kota yang ada wabah ini. Kenapa dilarang pada Nabi? Iya, diisolasi atau tidak, biar tidak tersebar di mana-mana. Maka kita insyaallah dengan sering wudu, istiqamah pada Allah, maka terjaga insyaallah dari hal itu. Apalagi ada juga yang namanya adzkarus sabah wal masa, zikir pagi dan petang. Banyak zikir-zikir di situ yang sudah dijanjikan pada Nabi. Ya, barang siapa yang mengucapinya maka dia dilindungi hingga sore harinya. Salah satunya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Zikir pagi seandainya kita baca insyaallah tidak lebih dari 10 menit dengan lengkap itu. Kalau yang mau singkat, ada zikir-zikir yang singkat yang tidak sampai zikir la ilaha illallah 100 kali ataupun yang istighfar 100 kali, itu 5 menit atau enggak sampai juga. Dan juga di antaranya kita baca Qul huwallahu ahad dan Al-Mu'awwidhatain. 3 surat ini, Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, kita juga dijanji pada Nabi, barang siapa yang membaca ini maka kufita wa wuqit. Kufita, cukup, Allah melindungi kamu dengan mengucapkan zikir ini dan ayat-ayat suci Quran. Dan juga bagaimana surat Al-Fatihah juga obat buat kita. Selama kita membaca Al-Quran untuk meruqyahi diri kita, insyaallah terlindung dari segala
yang kita tidak sukai. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sebelum tidur meruqyahin dirinya. Yang kita harus tahu mungkin jarang yang melaksanakan. Sebelum tidur beliau wudu, kemudian meruqyahin diri. Meruqyahin dirinya dengan cara bagaimana? Ya membaca Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas dan ayatul kursi. Ya, dan sebagian riwayat juga awakhir surat Al-Baqarah, kemudian mengusapkan ke seluruh badannya untuk meruqyah diri sebelum tidur. Jarang sekarang orang sebelum tidur wudu ya. Biasanya wudu itu untuk sholat aja. Ini sunnah yang kita sebagai pengikutnya Nabi Muhammad harus mengikutinya. Kemudian musibah yang saya anggap musibah yang kita alami, insyaallah ta'ala ya, selama kita dekat pada Allah tidak perlu khawatir lagi. Tetapi kita juga harus menjaga. Seperti saya dengar kemarin dari mungkin ucapan atau nasihat dari Pak Anies Baswedan, ya kita tidak perlu panik, tapi juga harus jangan mengentengkan ya. Tidak perlu panik. Yang penting hati-hati aja. Apalagi sekarang mungkin banyak anak-anak yang khususnya di Jakarta diliburkan ya. Nah, diliburkan ini malah bisa jadi malah anak-anaknya keluar, malah tidak bisa dikontrol. Ini juga tanggung jawab orang tua. Ya. Tanggung jawab anak-anak bukan tanggung jawabnya sekolah, tapi tanggung jawab orang tua. Bagaimana Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, semua kita punya tanggung jawab. Fal abu ra'in wa huwa mas'ulun an ahli. Seperti orang tua bapak, dia sebagai tanggung jawab kepada anggota keluarganya. Maka jaga anak-anak yang mungkin sekarang sedang libur untuk bagaimana caranya supaya dia lebih dekat kepada Allah. Misal duduk di masjid, baca Quran, ya, ajak anak-anak baca Quran bareng. Dengan itu insyaallah ta'ala mereka jauhi dari segala sebab yang untuk menyebar penyakit ini. Kemudian sekarang langsung ke tema kita, yaitu tauhidullah. Mungkin kata tauhid udah tidak asing lagi ya buat Bapak Ibu sekalian. Tapi artinya apa? Nah, di sini mungkin belum semua tahu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan menciptakan manusia untuk menyembahnya. Liya'budun, ulama tafsir mengatakan artinya adalah yuwahhidun. Yuwahhidun, tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Surah di antara surah yang mulia di Quran, semuanya surah Quran Karim mulia. Tapi di antaranya ada yang lebih yang ta'dil thuluthul Quran, hingga Nabi mengatakan bahwa surat apa nih yang ta'dilu thuluthul Quran, sepertiga Quran disebut surat ini. Ada yang tahu Bapak Ibu? Surat Al-Ikhlas, ya, masyaallah. Al-Ikhlas ta'dilu thuluthul Quran, yang isinya tauhid, isinya mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Kenapa tidak disebutin qul huwallahu wahid? Wahid dalam bahasa Arab satu. Setelah wahid itsnan, thalatha. Ada. Baik. Qul huwallahu ahad. Setelah ahad ada lagi? Tidak ada. Ya, maka dari mukjizat Qur'aniyah, mukjizatnya Quran mengatakan qul huwallahu ahad. Udah.
Setelah ahad tidak ada itsnain, enggak ada. Ahad dalam bahasa Arab ya ahad, satu, tidak ada keduanya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Huwal awwal. Allah Subhanahu wa taala satu, tidak ada sebelumnya, tidak ada setelahnya. Maka itulah yang kita harus mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembahnya yaitu sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena kita tidak diciptain tanpa ada yang mendakwahi kita atau yang memberitahu ibadah kita. Bagaimana di Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan di setiap umat rasul. Untuk apa? Apa tugasnya? An i'budullaha wajtanibut taghut. An i'budullah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan menghindari segala sesembahan yang batil. Dan juga kita harus tahu arti dari kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Ya, salah satu hadis Nabi mengatakan bahwa la ilaha illallah miftahul jannah, miftah kunci. La ilaha illallah kunci surga. Ada di cerita salah satu tabi'in yang namanya Wahb ibn Munabbih. Beliau ditanya sama salah satu orang, apakah kalimat tauhid ini miftahul jannah? Berarti saya cukup mengucapkan la ilaha illallah masuk jannah. Lalu Wahab menjelaskan bahwa semuanya pintu punya kunci, tetapi apakah semuanya kunci bisa membuka pintu-pintu ini? Tidak. Likulli miftah lahu asnan. Setiap kunci ada giginya. Ya. Apabila gigi kunci ini pas dengan pintu, maka kita bisa membuka. Lalu ditanya, wa ma asnanu dzalika miftah? Apa gigi-giginya kunci ini? Yaitu adalah syarat-syaratnya. Tidak cukup kita cuma mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Karena kadang orang non-Islam aja bisa nyebutkan ini. Assalam aja mereka bisa, assalamualaikum, padahal dia bukan orang muslim. Jadi kita harus mengetahui arti dan syarat-syarat tersebut. Dan juga banyak hadis yang salah satunya Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan juga hadis, "Man kana akhir kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tetapi bukan sekedar membaca kalimat ini tanpa tahu apa-apa. Bagaimana Al-Imam Al-Hafidh Al-Hakami di kitabnya atau di nazmnya Sulamul Wusul ila Ilmul Usul menyebutkan syarat-syarat la ilaha illallah yang sungguhnya mengambil dari ayat-ayat Al-Quran. Beliau mengatakan syarat-syarat la ilaha illallah al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadri ma aqulu was-sidq wal ikhlas wal mahabbah waffaqaka Allah lima ahabbah. Syaratnya ada 7. Yang pertama adalah al-ikhlas atau al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu kepada kalimat tauhid. Apa maksudnya al-ilmu di sini? Mengetahui. Kita mengucapkan bukan sembarang ucapan aja, tapi kita mengetahui arti yang saya baca. La ilaha artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Bagaimana ulama menyebutkan arti la ilaha illallah dalam bahasa Arab? La ma'buda bihaqqin illallah. Ya. La ma'buda bihaqqin illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah
kecuali Allah. Karena sesembahan ini banyak. Cuman apakah semua ini sesembahan hak? Tidak. Kita yakin enggak mengucapkan la ilaha illallah? Kita udah tahu artinya. Sekarang kita yakin enggak? Atau masih curiga? Kalau orang masih curiga terhadap apa yang dia ucapin, berarti kunci surganya ini tidak bisa dibuka. Harus kita meyakini, ya setelah kita mengetahui, kita meyakini apa yang kita ucapin. Kemudian di sini juga ada dalilnya. Tadi dalil yang pertama terkait dengan al-ilm. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam," ya, ketahuilah, "annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik. Kemudian kita beribadah, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Yang tadi al-yaqin, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu idza dzukirallah." Atau afwan, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu." Dia tidak curiga lagi. Innamal mu'minun alladzina amanu, orang-orang yang mukmin kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan dia tidak mencurigai lagi. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah faulaika humus shadiqun. Maka mereka inilah yang jujur. Siapa yang jujur? Orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan dia tidak ada curiga lagi kepada Allah dan Rasul. Nah, itu yang al-yaqin. Kemudian al-qabul. Al-qabul, nerima ucapan la ilaha illallah. Maksudnya nerima apa? Nerima perintahan Allah. Bagaimana banyak di Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah." Banyak. Taatilah Allah wa athi'ur Rasul. Maka yang ketiga tadi adalah al-qabul. Ya, ini diingat-ingat ya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama tadi adalah al-ilm. Ya, kemudian yang kedua adalah al-yaqin. Kemudian yang ketiga al-qabul. Kita terima kalimat tauhid. Kemudian selanjutnya al-inqiyad. Berpatuh pada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada segala perintahannya. Perintahan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang dalil tadi disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah. Segala perintahan Allah Subhanahu wa taala kita harus taat kepadanya. Dan taat kepada Rasulnya. Jangan menjadi seperti ada kelompok yang mungkin disebutin Al-Quraniyun, yang mereka katanya beriman kepada Quran, tidak beriman kepada hadis. Nah, ini kelompok tentunya yang salah. Dan kalau mereka benar-benar memahami apa yang ada di Quran, maka dia harus juga beriman kepada Rasul. Karena banyak yang menyebutkan di Quran wa athi'ur Rasul, ya, menceritakan tentang Rasul. Mereka bukan tidak beriman kepada Rasul, tapi tidak beriman kepada hadis yang ada sekarang ini. Menyebutkan itu hadis buatan, ya, kelompok Quraniyun. Padahal banyak ulama yang ini sudah dari istidrak, dari ijtihad ulama menyetujui hadis-hadis. Ada Bukhari dan Muslim. Bagaimana tidak? Atau ashahul kutub ba'da kitab Allah, Al-Bukhari, kitab-kitab yang sahih ya setelah Quran adalah kitabnya Bukhari. Ya, Al-Jami' As-Sahih, ya, kitabnya Bukhari yang tentunya semuanya hadis yang sahih.
Kemudian setelah kita sudah taat kepada Allah, tadi udah juga berilmu, udah mengetahui arti dari kalimat la ilaha illallah, udah meyakini kalimat la ilaha illallah, dan juga udah nerima kalimat ini, udah taat kepada Allah. Kemudian ada al-ikhlas. Ikhlas di segala ibadah yang kita laksanakan, ikhlas pada Allah. Seperti yang tadi pertama kali saya ucapkan, anwa atau syaratnya ibadah. Syarat ibadah kita diterima pada Allah di antaranya ada al-ikhlas. Kita juga sebelum mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas. Jangan seperti munafik. Orang-orang munafik mereka apa? Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkannya yang ada di hatinya beda dengan yang ada di mulutnya. Itulah sifatnya munafik. Maka Allah berjanji bahwa mereka tempatnya fid darqil asfali minan nar, di ujung paling bawah di neraka. Itu orang munafik. Karena mereka ya semuanya sifatnya, semua ibadah yang mereka laksanakan bukan ikhlas, tetapi yura'unan nas, untuk dilihat sama orang. Bahkan sampai kalimat tauhid yang mereka mengucapkan juga begitu, tidak berikhlas atas kalimat yang mereka ucapkan. Kemudian setelah kita ikhlas, ya, bukan kita terpaksa atau kita masuk Islam karena, atau kita mengucapkan la ilaha karena uang atau karena apa. Setelah itu al-mahabbah. Al-mahabbah, cinta kepada kalimat tauhid ini. Karena kalau kita udah cinta kepada kalimat tauhid, kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kalau ada orang melakukan cintanya ini, yang dia menyamai cintanya kepada Allah dan kepada hal yang lain, itu hal yang musyrik. Karena cinta atau mahabbah dalam bahasa Arab itu salah satu anwa' ibadah, salah satu bagian dari ibadah. Tapi cinta kita kepada orang ya beda. Ada cinta itu yang cinta yang tabai, ya, yang cinta normal biasa, cinta pada orang tua, cinta kepada istri, cinta yang biasa. Ada yang cinta adzul wal mahabbah, yang adzul wal khudu', cinta yang kita hingga merendahkan diri kita, taat kepada peraturan, taat kepada perintahannya. Itu yang kita harus melakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Yang artinya di antara manusia, wa minan nas, di antara manusia, man yattakhidhu min dunillah, yang mereka menjadikan ya selain Allah kahubbillah, mencintai mereka sama cintanya kepada Allah. Berarti ini yattakhidhu min dunillah nidda, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa janjinya Allah? Disebutkan di ayat wa anna Allah syadidul adzab. Allah sesungguhnya Allah siksanya sangat pedih. Maka kita hati-hati. Syirikan ini hal yang mungkin kepada orang menganggap yang biasa. Di antaranya juga ada syirik yang namanya syirkul asghar. Ya. Ulama membagikan syirik itu ada dua. Syirik asghar dan syirik akbar. Syirik akbar
yang ulama menjelaskan bahwa orang yang melakukannya maka dia finnar, di neraka. Itulah yang ada di qaulullah ta'ala yang artinya dari ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa selain dosa syirik. Yang dalilnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Tetapi maksudnya di sini apabila dia mati keadaan syirik. Bukan orang yang musyrik dia tidak boleh taubat, tapi pas dia meninggal keadaan musyrik. Allah sudah berjanji, la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni segala dosa selain syirik. Maka kita tidak bisa kalau ada orang yang dia berbuat dosa walaupun di mata kita ini dosa yang besar. Ya, seperti ya naudzubillah min zina atau minum khamr, kita anggap itu dosa yang besar. Kalau keadaan mati kita tidak bisa menyebutkan bahwa ini orang neraka, Allah tidak mengampuni. Tidak. Karena itu masih dosa yang di bawahnya syirik, belum sampai syirik. Maka apabila ada orang yang berbuat dosa begitu dan dia tidak taubat, dia meninggal, maka itu tahtal masyiah. Bisa Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya, bisa wa insya'a 'adzabahu, Allah menyiksakan dia sesuai dengan dosa yang dia buat di dunia, membersihin dosa-dosa dia di dunia. Ada dari kelompok-kelompok seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Di antaranya ada Mu'tazilah. Mu'tazilah ini yang menyebutkan bahwa apabila ada orang yang berbuat dosa besar, maka dia udah keluar dari Islam dan dia bukan orang kafir, tapi mereka menyebutkan fi manzilah bainal manzilatain. Itu di dunia dia tidak muslim, tidak kafir. Tetapi apabila dia mati, maka dia di neraka. Itu buat orang yang berbuat dosa. Misalnya ada orang yang bohong, ada yang dia minum khamr, ada dia, mereka menyebut itu kafir. Dan itu hal yang salah. Karena dia masih menyembah pada Allah. Apabila dia menyembah pada Allah, apabila dia tidak musyrik, hanya berlaku dosa-dosa itu, maka kita bisa nyebutnya, kalau ahlu sunnah menyebutkan mu'minun, ya, fasiqun bi kabiratihi, orang mukmin tapi fasik terhadap perbuatan-perbuatannya. Dan dia tentu di akhirat imma an yu'adzibahu Allah wa an yarfa'ah. Di akhirat kita tidak tahu, bisa Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya, dan juga bisa Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa sesuai dengan perbuatannya. Itu kelompok Mu'tazilah. Ada juga Khawarij, ya, yang mereka mengkafirkan orang di dunia, tentunya di akhirat ya di neraka. Itu tuh orang-orang Khawarij yang mungkin terkenal sekarang tuh ya kayak kelompok-kelompok ISIS dan ya Khawarij, teroris dan lain-lain. Mereka kenapa membunuh orang muslim? Yang kita masih menganggap itu orang muslim. Kenapa mereka membunuh? Karena mereka udah tidak ada keyakinan lagi bahwa ini orang muslim. Tidak. Mereka menyebutnya orang kafir, maka dibunuhin semuanya itu. Ini semuanya terkait dengan akidah. Kalau ada akidah yang batil kayak ini, maka itulah yang terjadi. Darahnya orang muslim jadi murah, dibunuh ini. Yang mereka menganggap itu bukan orang muslim. Mengkafirkan orang udah biasa. Kalau kita melihat di agama Islam, sangat sulit di akidah Ahlussunnah, sulit kita mengeluarkan orang dari Islam. Bahkan kalau orang ada yang berbuat syirik, kalau dia belum tahu atau tidak ada hujjah baginya, maka dia bisa diampuni oleh Allah. Mungkin dia punya perbedaan kait dengan pemahaman, kita jelasin. Apabila dia tidak pernah, ya maka perbuatannya syirik.
Kalau dia terima, Allah SWT mengampuni. Kemudian setelah tadi kita tahu syirik akbar dan syirik asghar, kita harus tahu syirik asghar ini apa. Tadi kalau syirik akbar mengeluarkan orang dari Islam. Seperti apa? Seperti orang yang harusnya sholat untuk Allah, tapi dia malah sholatnya di kuburan untuk si fulan yang ada di kuburan. Yang seharusnya dia menyebutkan bismillah, menyembelih kurban, dia menyebutkan bismi sapa gitu ya. Itu syirik akbar. Karena ini semuanya ibadah yang kita tidak bisa melakukan ini untuk selain Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat yang paling pendek, di surat Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Salli, salat untuk Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, kurban untuk Tuhanmu juga. Nah, ini semuanya syirik akbar. Kalau syirik asghar, ini juga hal yang dikhawatirkan pada Rasul. Bagaimana di salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Akhwafu ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar." Yang saya lebih khawatir kepada kalian, kepada umat-umatnya Nabi Muhammad adalah syirik asghar. Kemudian sahabat menanya kepadanya, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik asghar yang kau khawatirkan ya Rasulullah? Kemudian Nabi jawab, "Ar-riya." Riya. Ya, di sebagian riwayat menyebutkan ar-riya'ul yasir. Riya yang sedikit. Ya, seperti apa? Misalnya dia orang sholat, ya, misalnya dilewatin sama orang tuanya, masya Allah. Yang tadinya sholatnya main-main, orang tuanya jadi benar sholatnya. Ini berarti riya. Ataupun ada orang yang dia tidak pernah sholat, tapi karena siapa si fulan dia jadi sholat. Itu riya. Dan ini juga di salah satu sifat orang munafik, yura'unan nas. Mereka melakukan semuanya ibadah ini untuk riya, bukan karena Allah. Tetapi di sini disebutin salah satu riwayat ar-riya'ul yasir, yang sedikit, bukan riya yang berlebih-lebih. Sehingga kalau orang riya yang udah lebih, dia salat ini bukan untuk Allah. Salatnya untuk pada lain Allah. Ini salat niatnya untuk Allah, cuman karena ada orang atau karena ada apa sehingga dia lebih khusyuk lagi. Ini yang disebutkan riya'ul yasir. Atau sebagian ulama yang menyebutkan inti dari syirik asghar itu apa? Kullu syai' musil ila syirk akbar. Segala macam yang mengantarkan kita ke syirik yang akbar, maka itu disebutin syirik asghar. Seperti orang yang bersumpah. Kalau kita bersumpah harusnya pakai nama siapa? Atas nama siapa? Allah ya. Demi Allah, nah itu hal yang sahih. Tapi kalau ada yang menyebutkan demi orang tua, demi apa aja di sini selain Allah, nah ini yang syirik asghar. Ya. Karena di salah satu hadis Nabi mengatakan, "La tahlifu bi abaikum." Janganlah kalian bersumpah atas nama orang tua kalian. Ya, demi orang tua. Karena biasanya di masa jahiliyah orang-orang Arab selalu mengagungkan orang tuanya, sehingga mereka menganggap mudah biasa bersumpah atas nama orang tua. Ya, ataupun ada yang menyumpah atas kehidupannya dia, wahayati, demi kehidupanku. Ya. Di salah satu hadis Nabi mengatakan, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Ya, barang siapa yang bersumpah pada selain Allah, maka dia buat syirik. Karena apa? Kalau orang udah biasa bersumpah kepada selain Allah, maka lama-lama dia mengagungkan hal itu yang dia bersumpah kepadanya, dan lama-lama malah ibadah kepada hal itu. Maka sebelum sampai ke syirik akbar, Islam sudah mencegah. Ya, saddu dzari'ah, menutup pintu atau menutup perjalanan menuju ke syirik yang besar. Itu terkait dengan syirik asghar. Sekarang kita tahu tauhid, ya, kalimat tauhid. Mungkin ada yang berbeda pendapat terkait dengan pembagian tauhid.
Ada yang pembagiannya, ada yang tidak setuju. Bagian tauhid ada 3 itu dari istiqra' al-ulama. Ulama melihat adillah dari Quran, adillah dari sunnah, sehingga mereka bisa memahami dari dalil ini berarti tauhid ada 3 bagian. Dan hal itu ya mungkin udah banyak juga yang tahu. Tauhid ada 3 macam. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Ar-rububiyah ini yang kurang lebihnya semua orang-orang musyrik di zamannya Nabi beriman kepada itu. Tauhid ar-rububiyah. Artinya apa? Ifradullah ta'ala bil khalqi wal rizq. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas ciptaannya, pemberiannya rezeki. Dia beriman. Ya, di Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan terkait tentang mereka orang-orang musyrik. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard? Qulillah. Ya. Kemudian wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard fasayaquluna Allah. Kalau kita nanya kepada mereka orang musyrik, siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang memberikan rezeki kamu? Orang-orang musyrik mengatakan Allah. Mereka beriman pada tauhid rububiyah. Tetapi apakah mereka sudah orang mukmin? Orang muwahhid atau tidak? Belum. Dengan tauhid rububiyah tidak cukup. Ada tauhid selanjutnya itu tauhid al-uluhiyah. Rata-rata kita semua belajar ilmu tauhid terkait dengan al-uluhiyah. Uluhiyah artinya ibadah, ya, mengesahkan Allah. Ta'rifnya atau penjelasannya terkait tauhid uluhiyah artinya adalah ifradullah azza wa jalla bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan atas ibadahnya. Ibadah kita untuk Allah. Yang tadi kita lihat tauhid rububiyah, orang-orang musyrik pun beriman, mereka mengakui bahwa Allah yang menciptai mereka. Bahkan orang-orang musyrik pun di zamannya Nabi, mereka kalau keadaan yang lagi istilahnya lagi takut atau khawatir, mereka munculnya ke siapa? Pas mereka di laut. Jadi ceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran menceritakan hal itu. Mereka da'allaha mukhlishina lahuddin. Orang musyrik, mereka pas di laut, di kapal, mereka mintanya kepada Allah. Da'awallah. Tetapi falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Pas Allah Subhanahu wa ta'ala menolong mereka hingga mereka sampai ke padang pasir, mereka musyrik lagi, kembali lagi ke nyembahnya kepada Hubal, kepada semuanya segala patung-patung. Maka tauhid harus dilengkapi dengan 3. Jadi yang kedua al-uluhiyah, ya, yang artinya adalah ifradullah azza wa jalla bi al-ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas ibadahnya. Dan pembagian ini yang 3 ada semuanya dalilnya di Quran. Ilmu tauhid ini seumpamanya tidak ada dalil, kita tak usah terima. Karena ilmu tauhid ini ibadah, dan semuanya ibadah. Ulama al-usuliyin mengatakan al-aslu fiha at-tauqif. Kita tidak boleh mengarang-arang, kita harus berhenti. Kecuali kalau ada dalil, maka kita menjalaninya. Itu ibadah. Ada dalil terkait dengan kita nyembah pada Allah, kita jalani. Karena agama Islam yang kita semua ketahui adalah agama yang penuh dan sempurna, tidak perlu tambahan lagi. Ya, qala Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinukum, atau dinakum, ya, wa atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul Islam dina, dan Allah meridai agama Islam.
Allah sudah memenuhi agama Islam. Tidak perlu ada tambahan lagi. Apa yang ada di Quran itulah yang kita ambil. Apa yang ada di sunnah itulah yang kita ambil. Berlebih-lebih tidak perlu. Kalau ada yang membuat berlebih yang tidak ada dari Quran, tidak ada di sunnah, nah itu namanya berlebih-lebih, kayak menganggap agama Islam kurang. Sehingga ada yang orang di Islam ini sholat cuma 5 kali aja fardunya, kita nambah lagi lah. Itu hal yang tidak sahih, yang batil, karena kayak kita menganggap agama ini kurang. Jadi tadi terkait dengan tauhid uluhiyah, dalilnya banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala kenapa mengutuskan rasul di setiap umat. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Tujuannya untuk apa mengutuskan rasul? أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Disinilah terkait dengan tauhid al-uluhiyah. Maka ulama memberi kebagian ini. Kalau tauhid rububiyah tadi, dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Sesungguhnya Allah yang menciptakan segala macam. Jadi beda antara dalil yang tadi Allahu khaliqu kulli syai' dan dalil yang tadi wa'budullah atau an i'budullaha wajtanibut taghut. Beda. Yang ini untuk mengesahkan Allah, ini Allah memberi informasi ya kepada kita bahwa Allah yang sesungguhnya menciptakan segalanya. Tauhid uluhiyah untuk diperintah kepada Allah, sembahilah Allah, esahkanlah Allah dalam ibadahnya. Kemudian berbagian yang ketiga ada tauhid al-asma was sifat. Kita menisbatkan atau meyakini apa yang ada di Quran, nama-nama Allah, dan apa yang ada di sunnah, nama-nama Allah. Ya. Ma athbatahu Allah li nafsihi min al-asma' was sifat wa ma athbatahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diisbatkan, diwariskan di Quran ataupun di sunnah. Dan banyak Quran nama-nama Allah, salah satunya yang di awal surat Al-Hasyr, huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Kemudian huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwal malik. Ini al-malik nama Allah. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Al-azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Seperti yang tadi dibaca sama Imam di surat Al-Hasyr. Di surat Al-Hasyr di akhir-akhirnya ini aja ada sekitar 15 ism. Belum di semuanya Quran. Ya. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita harus punya keyakinan bahwa tidak ada nama yang sempurna dan sifat yang sempurna kecuali Allah. Maupun sifat-sifatnya juga. Bagaimana sifat Allah Al-Aziz, Al-Hakim, Ya Al-Ghafur, Maha pengampun dosa, Maha Hakim, Maha Adil. Itu pun boleh buat orang kalau yang memberi nama tapi dengan sebelumnya pakai nama Abd. Abd itu hamba. Abdul Mu'min, ya, tadi ada Al-Mu'min, Abdul Muhaimin, Abdul Aziz, Abdul Hakim. Ya, Abdul Rahman, ya. Banyak Abdullah. Boleh semua. Dan bahkan nama-nama ini adalah yang disukai oleh Nabi. Afdhalul asma' ma'ubbida wa hummid. Nama-nama yang paling bagus yang ada lafaz hamba dan yang ada juga Muhammad. Karena Muhammad atau Ahmad atau Hamad ini berpuji pada Allah, bersyukur pada Allah. Itu nama-nama yang paling disukai oleh Nabi. Ataupun yang ma'ubbida, yang ada lafaz hamba, ya. Hamba Allah, ya Abdullah, Abdul Rahman, dan lain-lain dari asma' sifatnya ini.
Setelah kita sudah mengetahui tauhid ini yang 3, pembagian ini ya emang bukan semua orang atau tidak semua setuju. Karena ada yang menganggap ini semuanya tidak ada dalil terkait dengan bagian-bagian ini, ataupun ada yang menyebutkan pembagian tauhid ini karena untuk mengkafirkan orang yang tidak beriman pada salah satu tauhid. Ya emang iya. Misalnya kita lihat orang-orang musyrik di zamannya Nabi, mereka beriman kepada tauhid rububiyah, tetapi Nabi tetap merangi mereka. Bahkan kita lihat salah satu dari keluarga Nabi, yaitu siapa? Abu Talib, ami atau pamannya Nabi, yang tentunya tidak ada ya kelompok-kelompok yang dari Quraisy yang mereka masih musyrik yang melindungi Nabi kecuali Abu Talib. Tetapi tetap Nabi menganggap itu bukan orang Muslim. Karena apa? Di akhir hayatnya Nabi mengatakan kepadanya, "Ya am, wahai pamanku, qul, sebutkan la ilaha illallah, sebutkan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, maka asyfa'u laka biha 'inda Allah, saya akan berikan syafaat padamu di hari kiamat." Mengulang-ulangi. Karena apa? Karena amnya Nabi ini belum masuk Islam. Walaupun dia beriman kepada tauhid rububiyah, walaupun dia berbuatan baik kepada Nabi, tetapi khatimahnya apa? Dia nyebutin ana ala millati abai. Dia sesuai agama orang-orang tua saya. Karena ada di antaranya teman-temannya. Nah, di sini juga kita bisa ngambil faedah dari hadis ini. Kita harus mencari teman yang baik agar mereka bisa mengajak kita atas kebaikan. Kalau temannya yang seperti yang hadirin di di sakaraat mautnya Abu Talib, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, teman-teman yang enggak baik, sehingga mereka menyebutkan, "Atarghab an millati abik?" Apakah kau mau lepaskan dari agama orang tua kamu? Karena mereka melarang. Tapi Nabi mendorong, "Qul ya am qul." Tetapi ya itulah dari takdir Allah, hendakkan Allah Subhanahu wa taala hingga memberikan kepada Nabi juga. Di Quran Allah juga menceritakan terkait dengan kisah ini. Allah menurunkan ayat, "Ya wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabt." Engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau sukai. Karena Nabi suka kepada ammi Abu Talib. Tapi Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada siapapun yang Allah inginkan. Ya. Maka juga dari itu ulama membagikan hidayah ada 2. Yang pertama hidayah dalalah wa irsyad. Hidayah dalalah wa irsyad ini hidayah yang memberi petunjuk. Kita dakwah itu hidayah dalalah wa irsyad. Untuk semua manusia dia bisa memberi orang hidayah dalalah wa irsyad. Dakwahnya Nabi, dakwahnya siapa? Orang kepada itu dalalah wa irsyad. Kemudian yang kedua hidayatu at-taufiq. Hidayah taufiq. Semuanya tahu. Biasanya sering ya khatib ataupun siapa biasanya nyebutkan wabillahi taufiq wal hidayah. Ini dari hidayah taufiq. Karena taufiq itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memberikan taufiq. Ya. Wa ma taufiqi illa billah. Ini Al-Qur'an. Wa ma taufiqi illa billah. Allah yang bisa memberikan saya taufiq atas hidayahnya. Maka dengan itu bagi orang jangan ada yang juga putus asa sehingga dia berdakwah sehingga tidak diterima, ya udah lepas. Kita tahu Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada tauhid ke umatnya hingga ribuan tahun. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah berdakwah kepada umatnya ya hingga 10 tahun, 13 tahun, dan di Madinah 10 tahun. Dakwahnya tauhid. Khususnya di Mekah belum turun ayat-ayat terkait dengan salat untuk ibadah. Semua yang terkait dengan tauhid.
Nabi sering mengingatkan kepada umatnya, kepada kaumnya di zaman itu, ya qaum qulu la ilaha illallah tuflihu. Sebutkan la ilaha illallah maka kalian akan menang. Maka orang kalau menang maksudnya mendapatkan surga. Ya, itulah keistimewaan dari ilmu tauhid. Yang ilmu tauhid ini kalau kita sedang bahas dalam beberapa hari tidak bisa habis. Luas. Bahkan kitab-kitab tauhid itu banyak ulama yang terbitkan taklif kitab-kitab tauhid yang semuanya dari Quran dan As-Sunnah. Walaupun ini saya juga nggak tahu tadi dari Pak Irwannya itu belum nyebut ini waktunya, durasinya berapa menit. Saya juga nggak tahu ini. Pak Irwan waktunya berapa menit? Takutnya nanti nyasar. Sampai kemarin. Kan saat atau 1 jam atau gimana? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Baik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ilmu tauhid ini ilmu yang luas, tidak bisa cuma satu kali duduk. Jadi pasti juga di sini insyaallah mungkin ada ya dars yang terkait dengan akidah. Adapun saya tempatnya di sini dekat di daerah Rawakuning. Di situ juga ada masjid namanya Masjid Jamiatul Khair. Biasanya ada dari santri-santri kami sendiri. Mereka pun mungkin nggak tahu, bosen tauhid mulu gitu ya. Tapi ya itulah, kita emang tauhid ini adalah istilahnya kuncinya surga dan juga kunci kehidupan orang mukmin. Orang kalau berbuat apapun ibadah atau berbuat amal baik sebanyak apapun selama dia tidak bagus akidahnya maka tidak berguna. Ya. Maka kita harus memperbaiki akidah kita agar yang lain juga bagus. Baik, paling sampai sini aja karena katanya tadi 5 menit, mungkin sekarang 3 menit lagi berarti udah selesai gitu ya. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai di tema ini tauhidullah subhanahu wa ta'ala, walaupun belum selesai sebenarnya tauhidnya. Ya ini cuma hanya pembukaan. Ya agar insyaallah kita semua lebih fokus lagi untuk memperbaiki akidah kita. Ya, karena orang juga tidak tahu. Ya, yusbihu minkum mu'min wa yumsi kafir, itu satu hadis. Kita sekarang mukmin, sore mungkin tidak bisa jadi mukmin. Maka kita juga harus memperbaiki akidah kita agar kita terjaga. Ya, dan juga kita selalu ingat bagaimana Nabi selalu berdoa, ya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balik hati, tsabbit qalbi, istiqamahkan hati saya atas agamamu ya Allah. Itu sering kita harus doa. Nabi ada yang maksum sering berdoa itu untuk mengajarkan umatnya. Demikian, ini saja mungkin kita bisa menutup dengan doa bareng di pagi hari ini, dan juga sekali lagi insyaallah mungkin mataharinya sudah terbit, jadi supaya kita dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, insyaallah kita bisa mungkin salat 2 rakaat ya, yang itu salatnya mungkin kalau masih syuruk-syuruk ataupun kalau udah agak terang bisa syuruk dan duha dalam satu salat ini 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Mari kita saya berdoa bersama agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والبلاء ونعوذ بك من الجنون والجذام ونعوذ بك اللهم من سيء الأسقام. اللهم من كان في مجلسنا هذا مريضا اللهم فاشفه، ومن كان من المسلمين مريضا اللهم فعجل في شفائه. اللهم وابعد عنا السوء، اللهم وابعد عنا الوباء والفحشاء وسيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang menyampaikan tentang akidah. Mudah-mudahan ini memperkuat akidah kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita sholat subuh, nanti kita lanjutkan sesi kedua tentang sosialisasi COVID-19. Alhamdulillah pembicaranya sudah datang. Silakan, mari kita sholat subuh 2 rakaat.